Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Apriliana, kelas 2B, Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Secara umum, isim sendiri memiliki arti kata benda atau kata sifat, sedangkan beberapa pakar juga mendefinisikan pengertian isim dalam beberapa kitab yang terkenal di kalangan pembelajar bahasa Arab, baik di pesantren ataupun perguruan tinggi. Menurut Juha, seorang pakar yang menuliskan sebuah buku berjudul Tata Bahasa Arab, Ilmu Nahwu Terjemah Matan Al-Jurumiyah, yang artinya, isim ialah kata yang mengandung arti mandiri dan tidak bergantung pada waktu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu isim mufrad, tasniyah, dan jamak. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Jadi setiap kata benda dalam bahasa Arab yang memiliki jumlah satu seperti seekor, seorang, maupun sebuah, maka itu adalah yang disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad sendiri juga dapat berlaku untuk isim yang berakal maupun yang tidak mempunyai akal. Contohnya, mukminun, seorang mukmin, muslimun, seorang muslim, sayyarotun, sebuah mobil, dan kitabun, sebuah buku. Ciri-ciri isim mufrad yaitu tanda yang dimiliki adalah tanwin atau alif lam. Tanwin atau alif lam merupakan tanda yang menyertai isim mufrad. Jika sebuah lafaz telah mempunyai tanda tanwin, maka bisa dipastikan tidak ada tanda alif lam yang menyertainya, karena alif lam tidak bisa menyatu dengan tanda tanwin. Contohnya yaitu gholamun, artinya seekor kambing, dan al-ghanamu, yang artinya seekor kambing itu. Ciri-ciri yang kedua yaitu tidak punya tanda tasniyah atau jamak. Tanda yang dimiliki isim tasniyah adalah adanya alif tasniyah ketika rofa dan ya tasniyah ketika nasab dan jar. Sedangkan tanda yang dimiliki isim jamak adalah waw jamak untuk jamak muzakkar salim dan alif ta'nis untuk jamak muannas salim. Tanda-tanda tersebut tidak dimiliki oleh isim mufrad, sehingga jika ditemui tanda-tanda tersebut pada sebuah lafaz isim, maka lafaz tersebut tidak termasuk ke dalam isim mufrad. Adapun jenis-jenis isim mufrad yaitu, yang pertama berdasarkan huruf di akhir kata. Yang pertama ialah isim maksur. Yang disebut dengan isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa huruf alif serta huruf sebelumnya berharakat fathah. Contohnya ialah ja'al fata pada bentuk rofa, ro'aitul fatah bentuk nasab, dan marortu bil fatah dalam bentuk jar atau khafat. Yang kedua yaitu isim manqus. Adapun yang disebut dengan isim manqus adalah isim yang akhirnya berupa huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya yaitu ja'al qadi dalam bentuk rofa, ro'aitul qadi dalam bentuk nasab, dan marortu bil qadi dalam bentuk jar atau khafat. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis kelamin, yaitu isim mufrad muzakkar dan isim mufrad muannas. Isim mufrad muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan ciri laki-laki berjumlah satu atau tunggal. Contohnya adalah tobibun, dokter laki-laki, mudarrisun, guru laki-laki, mumarribun, perawat laki-laki. Isim mufrad muannas adalah kata benda yang menunjukkan ciri perempuan berjumlah satu atau tunggal. Contohnya adalah tobibatun, dokter perempuan, mudarrisatun, guru perempuan, mumarribatun, perawat perempuan. Yang ketiga yaitu jenis yang berdasarkan tanwin. Yang pertama ialah isim mufrad munsharif. Yang dinamakan dengan isim mufrad munsharif adalah isim mufrad yang memiliki harokat tanwin di akhir katanya. Contohnya yaitu Muhammadun dan Hindun. Isim mufrad ghair munsharif adalah isim mufrad yang tidak memiliki harokat tanwin di akhir katanya. Contohnya Utsmana, Aisyata. Yang kedua yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah adalah lafaz yang menunjukkan makna dua dengan tambahan di akhir kata. Menurut kitab Jami'ud Durus al-Arabiyah, pengertian isim tasniyah adalah isim yang berubah-ubah dengan tambahan alif dan nun atau dengan tambahan ya dan nun. Contohnya ialah
muslimaini atau musliman. Di dalam isim tasniyah terdapat 3 tanda i'rab di dalam isimnya, yaitu i'rab rafa', i'rab nasab, dan i'rab khafat atau i'rab jar. Sebagaimana tertulis di dalam Nadrom Kitab Imriti, amal musanna falyurafil alif wa nasubu wa jarruhu bil ya'rif, yang artinya musanna isim tasniyah itu tanda rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan ditandai ya. Sehingga dari Nadom Kitab Imriti bisa difahami bahwa tanda rafa' isim tasniyah adalah dengan alif, tanda i'rab nasab dengan ya, dan tanda i'rab khafat atau jar dengan huruf ya juga. Contoh isim tasniyah dengan i'rab rafa' yaitu dakhala musliman, yang artinya telah datang 2 orang muslim. Contoh isim tasniyah dengan i'rab nasab yaitu ra'aitul mu'allimaini, yang artinya saya melihat 2 orang guru. Dan contoh isim tasniyah dengan i'rab jar atau i'rab khafat ialah salamtu 'alal muslimaini, yang artinya saya mengucapkan salam atas 2 orang muslim. Dalam ilmu nahwu, isim tasniyah dibagi menjadi 2, yaitu isim tasniyah hakiki dan isim tasniyah majazi. Isim tasniyah hakiki adalah isim yang menunjukkan arti 2 atau ganda dengan huruf tambahan pada akhir kalimatnya, yang patut apabila ditajrid atau dipisah-pisah dan dibuat ataf-atafan. Contohnya yaitu ar-rajulaini, yang artinya 2 orang laki-laki. Kata tersebut menunjukkan makna 2 dengan huruf tambahan alif ditambah nun atau ya ditambah nun di akhir kalimat dan patut ditajrid atau dipisah-pisah, kemudian dibuat ataf-atafan menjadi rojulun wa rojalun. Sedangkan isim tasniyah majazi adalah isim yang menunjukkan makna 2 atau ganda, akan tetapi tidak bisa ditajrid atau dipisah-pisah dan dibuat ataf-atafan. Isim tasniyah majazi juga disebut dengan isim mulhaq bil musanna. Contohnya yaitu kila, artinya keduanya, dan isnani, sepasang atau ganda. Kedua kata tersebut tidak termasuk ke dalam isim tasniyah majazi atau mulhaq bil musanna, sebab keduanya tidak memiliki bentuk mufrad yang dapat ditajrid kemudian dibuat ataf-atafan. Dan contohnya lagi yaitu al-qamaroini, yang artinya bulan dan matahari. Kata tersebut termasuk isim tasniyah majazi meskipun dapat ditajrid, akan tetapi tidak di ataf-atafnya mengarah kepada isim yang sepadan yaitu asyamsu jika ditajrid dan diatafkan menjadi qamarun wasyamsu. Yang terakhir ialah isim jamak. Isim jamak adalah suatu isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan banyak atau lebih dari 2. Isim jamak terbagi menjadi 3, yaitu isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim, dan isim jamak taksir. Isim jamak muzakkar salim ialah suatu jamak yang dibentuk dari isim mufradnya dengan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis laki-laki. Contohnya yaitu mu'minuna atau mu'minaini, yang artinya para lelaki mukmin. Cara membuat isim jamak muzakkar salim yaitu dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhir mufradnya. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang dibentuk dari isim pada mufradnya yang dipakai untuk menunjukkan suatu jenis perempuan. Cara membuat isim muannas salim adalah dengan menghilangkan ta marbutah pada isim mufrad muannas, kemudian menjadikan harokat akhirnya fathah, lalu ditambahkan alif dan ta. Contohnya yaitu mukminatun, para perempuan mukmin. Yang terakhir yaitu jamak taksir. Jamak taksir adalah suatu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan memecah katanya sehingga mempunyai makna banyak. Pada awalnya, isim jamak taksir adalah mufrad. Kemudian terjadi perubahan lafaz sehingga mendapatkan julukan sebagai jamak taksir. Contohnya yaitu rasulun menjadi rusulun.
baitun menjadi buyutun, kitabun menjadi kutubun, astazun menjadi satibun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.